Shalom, selamat pagi jemaat terkasih Tuhan. Kita bersyukur atas hari ini, hari baru yang Tuhan telah berikan. Kita boleh dikumpulkan baik di tempat ini ataupun bersama dengan keluarga kita di rumah yang mengikuti ibadah online. Kita mau datang dengan penuh kerinduan, dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan, karena hanya Dia yang sungguh baik. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima semua pujian dan pengaguman dan juga penghormatan dari kita, dan karena hanya semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang berkasih karunia bagi setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami datang hendak beribadah kepadamu. Kami rindu ketika kami datang beribadah, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Kami rindu ketika kami datang beribadah, Engkau disenangkan atas setiap pujian, penyembahan umat-Mu. Dan kami percaya Engkau yang hadir di sini, Engkau memberkati umat-Mu. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam church bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara baik yang hadir di gereja, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan dan ikut ibadah sekalipun dari rumah. Saya sekali lagi mengucapkan selamat pagi bagi kita semua dan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Baptis Pertama Cabang Kopo Permai. Saudara, hari-hari ini kita melihat bagaimana tantangan yang sedang kita hadapi. Bandung kena zona merah lagi, ya, dan lockdown lagi. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun dari rumah, tetap penuh sukacita dan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, evangelis, saya sebut evangelis, ya, evangelis Abadi Tarigan. Karena tidak bisa dilihat saudara, nanti saudara akan lihat waktu hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Nanti kita akan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saya selaku Gembala Sidang Gereja Baptis Pertama Cabang Kopo Permai mengucapkan selamat datang kepada Bapak Abadi Tarigan yang sudah bersama-sama dengan kita. Beliau adalah kakak tingkat saya saudara. Ya, kakak tingkat saya waktu berada di Institut Injil Indonesia, dan beliau saat ini melayani di pendidikan sekolah TK Kurnia, Duta Kurnia yang ada di Cikutra. Luar biasa, Tuhan boleh pakai hambanya dan nanti akan ada beberapa kesaksian juga di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan penuh sukacita dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Ya, di dalam Mazmur 145 ayat 21 tertulis, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sekarang saya mau mengundang setiap dari kita yang ada di sini ataupun di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, kita naikkan satu lagu pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita sorakkan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita sorakkan haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi jiwa kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh gembala sidang kita, memang saat ini kita sedang mengalami hari-hari yang tidak mudah. Dan seringkali itu membuat semangat kita memudar atau hati kita dipenuhi oleh ketakutan. Bahkan mungkin untuk bertemu dengan orang lain, kita ada kegentaran. Namun biarlah itu juga tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita betul untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dan kalau beberapa minggu yang lalu dibilang jangan terlalu paranoid ya, tapi marilah kita berdamai dengan situasi kondisi ini dengan meminta pertolongan Tuhan di setiap waktu, dengan melakukan apa yang dapat kita lakukan menjadi bagian kita. Dan saat saya mempersiapkan untuk ibadah ini lagu-lagu pujian yang dinyanyikan, saya menemukan satu lagu pujian. Sebenarnya lagu ini lagu lama,
dalam bahasa Inggrisnya shine Jesus shine. Minta Tuhan yang menyinari hati kita, biarlah dengan firman-Nya, sinar yang dari Tuhan, kasih dan pengharapan yang dari Tuhan itu boleh menghangatkan hati kita juga. Dan melalui lagu pujian ini juga kita rindu, kita katakan bahwa Tuhan, biarlah cahaya kasih-Mu boleh menyinari negeri kami, negeri kita. Biarlah kita juga melalui pujian ini kita boleh mengingat negeri kita Indonesia. Kita memohon pemulihan daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, sinar kasih-Mu memancar di dalam kegelapan bersinar. Yesus, terang dunia, sinari kami. Bebaskanlah dengan kebenaran-Mu. Efesus 1 ayat 5 sampai 7 tertulis, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus penebus umat manusia. Mari kita nyanyikan nyanyian pujian ini.
Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersukacita di hari ini karena kami boleh berada di hadirat Tuhan di tempat-Mu yang kudus. Kami memuji Tuhan, meninggikan Tuhan untuk kesempatan hari ini Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan melalui firman-Mu bagi kami semua, baik kami yang ada di sini, di rumah atau dimanapun kami berada. Tuhan, lawat kami semua. Baik juga hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Engkaulah mengurapi dia, memakai dia menjadi alat Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh waktu kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi saya sudah dikenalkan ya oleh gembala di tempat ini. Ya, nama saya Abadi. Ya, saya punya istri seorang dan anak dua. Ada anak dua. Ya, dan sangat bersyukur ya, berterima kasih boleh saya diberi kesempatan bersama-sama di sini oleh Pak Begin ya. Terima kasih Pak Begin, dan juga senang sekali boleh bertemu dengan jemaat-jemaat di sini semua, dan juga mungkin yang di rumah juga yang tidak sempat tatap muka ya, tidak apa-apa. Tidak mempengaruhi semangat kita, kata Pak Begin tadi ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari Yeremia pasal yang 29 ayat 1 sampai ayat ke-7, dan nanti juga ada beberapa ayat dari Yeremia pasal 29 ini ya. Kita melihat dari Yeremia 29 ayat 1, kita baca sampai ayat 7. Kita baca bersama-sama ya, dengan pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yoyanya beserta ibu suri pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem. Tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirimkan dengan perantara Elasa bin Safat dan Gemalia bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dikirimlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, kita melihat satu lagi di Yeremia 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat 3. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini ya, terlebih khusus Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Situasi sekarang ini
membuat kita ragu tentang kasih Kristus. Nah, konteks ini juga sebenarnya hampir sama. Nah, dikatakan tadi teks yang kita baca tadi ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalau mendengar kata aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, ya kita tahu kondisi kita sekarang ini, ya, wabah begitu melanda, khususnya kota Bandung. Beberapa hari lalu, seminggu lalu, kakak saya sakit. Ketika mau mencari rumah sakit sulit sekali, Bapak Ibu, penuh rumah sakit karena banyaknya pasien, sulit sekali. Dibawa ke rumah sakit penuh, pergi ke tempat lain penuh. Dan begitu sulit dan mengkhawatirkan kondisi kita saat ini. Ya Bapak Ibu, belum lagi kalau kita melihat situasi teman-teman dekat kita juga terjadi hal yang sama. Begitu dilanda oleh wabah. Nah, kita kadang bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi kita, mengasihi negeri ini? Seperti firman Tuhan ini tadi, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kondisi waktu itu juga hampir sama yang mereka alami dengan kita. Mereka berada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Selama 70 tahun mereka berada di dalam pembuangan. Itu bukan suatu yang singkat. Nah, kalau sekarang itu generasinya bisa satu generasi. Umur manusia sekarang 60 atau 70 tahun, ya, bukan suatu yang singkat, tetapi 70 tahun. Bapak Ibu, kalau juga kita menanya, kadang kita ceplos menanya, ya, bertanya kepada diri kita atau kepada orang lain, sampai kapan kita mengalami pandemi ini? Ada teman saya mengatakan, orang medis, 10 tahun pun belum tentu. Saya sempat berpikir 10 tahun pun belum tentu normal pulih. Wah Bapak Ibu, sesuatu yang lama. Dan kita selalu dibatasi, ya, terlalu gerakan kita terbatas, kondisi kita. Nah, kemungkinan inilah membuat kita juga bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi kami? Nah, kita kembali ke Yeremia 29 tadi. Nah, kondisi saat itu juga sama, ya, mereka berada dalam pembuangan, dibuang, ya, dibuang ke Babel. Tentunya Bapak Ibu, situasi yang tidak mengenakan, ya, kalau dibuang ke negeri orang. Wah, mereka berada di negeri orang, dijajah, tidak diperlakukan dengan baik. Kondisi ini tidak mengenakan. Nah, lalu kalau kita bertanya, Tuhan, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Atau Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi? Mereka harus mengalami penderitaan selama 70 tahun. Semoga kita gak sampai 70 tahun penderitaan ini. Terlalu lama. Bapak Ibu, 70 tahun mengalami kesulitan, ya, bagi mereka. Nah, tetapi apa sih penyebab, kenapa sih mereka bisa sampai dibuang oleh Tuhan ke dalam pembuangan? Tentu kita tahu semua, adanya dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, adanya pemberontakan, adanya sudah tidak mau mencari Tuhan lagi. Mereka yang umat sudah tidak mengandalkan Tuhan, tidak berharap lagi kepada Tuhan. Banyak dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Bertindak sewenang-wenang, tidak menghargai orang, tidak menghargai sesama, bahkan mencari keuntungan. Tidak peduli orang kecil pun diperas, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah alasannya. Tapi dengan alasan itu, kondisi seperti itu, mereka di dalam ketidaktaatan, dalam dosa, apakah Tuhan masih mengasihi mereka? Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka Bapak Ibu. Nah, di situ dikatakan ini adalah surat kiriman Yeremia yang waktu itu di Yerusalem. Dia mengirim surat ke Babel, ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, Tuhan masih peduli kepada mereka. Bapak Ibu,
harapan dan doa kita juga tetap hal yang sama. Tuhan masih tetap peduli, masih sayang kepada kita, memperhatikan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan perintah, surat kiriman tadi ini. Kamu buatlah bagimu rumah. Ya. Buatlah rumah. Tuhan perintahkan. Lalu buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Nikahlah yang belum nikah. Ya, yang sudah nikah, nikahkanlah anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Nah, Bapak Ibu, ini suatu pesan Tuhan bahwa di dalam situasi-situasi pembuangan, Tuhan ternyata juga masih peduli, masih care kepada mereka, masih memperhatikan hidup mereka, supaya kamu jangan punah, kata Tuhan, supaya jumlahmu bertambah banyak, ya, supaya tetap bertambah banyak. Jangan kamu habis, jangan punah. Ya, mereka dipersiapkan, mereka diberikan pesan-pesan. Nah, dengan situasi-situasi gini mungkin juga kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kondisi kami ini, ya, di dalam pandemi seperti ini apa yang masih bisa kita lakukan? Tentu kita terus mohon hikmat Tuhan, ya. Apa Tuhan? Saya harus terus berkarya meskipun di situasi-situasi seperti ini. Tuhan tetap masih berfirman pada kita, masih memberikan arahan-arahan. Ada firman Tuhan, ya, yang terus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ini perlakuan Tuhan kepada umatnya, kepada jemaatnya ini suatu balas dendam? Karena mereka sudah berdosa, mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka sudah menyakiti hati Tuhan, kehidupan mereka sudah tidak baik. Apakah Tuhan ingin balas dendam, Bapak Ibu, kepada umatnya? Saya pikir bukan. Saya pikir Tuhan tidak balas dendam. Tuhan bukan sengaja biar aja kamu mampuslah situ. Bukan. Sebenarnya bukan itu. Tuhan bilang, masa 70 tahun aku akan mengembalikan engkau ke negerimu. Engkau telah cerai-berai, akan kukumpulkan. Nah, Bapak Ibu, suatu durasi waktu yang begitu lama, 70 tahun, tapi Tuhan akan katakan mengembalikan engkau. Ternyata Tuhan ingin supaya, kalau kita memperhatikan di situ, di ayat 11, ya coba kita bacakan ya. Ayat 11, saya baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tentu situasi ini gak gampang juga bagi mereka, bahkan bagi kita sebenarnya. Tuhan berbicara seperti itu, kami ini lagi tertekan Tuhan, kami ini lagi menderita, kami ini gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kamu bilang Tuhan beri damai rencana, tapi kami di pembuangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun lalu saya juga mengalami hal yang hampir sama. Istri saya itu seorang guru TK yang tadi kita rintis, TK Duta Kurnia. Dia aktivitas biasa, melakukan aktivitas biasa. Saya juga melakukan aktivitas saya biasa. Nah, tiba-tiba saya mendapat telepon, lagi beraktivitas, Pak, istri Bapak di rumah sakit. Saya pikir waktu itu, kenapa? Saya bilang, Bapak jangan banyak tanya, kata yang telepon saya. Bapak ke rumah sakit saja, katanya. Saya juga kaget. Saya nanya, kenapa istri saya? Pak, jangan banyak tanya, tolong langsung ke rumah sakit. Saya langsung ke rumah sakit. Bapak Ibu, saya sempat pertama melihat shock juga saya. Kondisinya begitu parah, pingsan, mulutnya itu sudah bengkok, harus dimasukin alat supaya lurus, bercucuran darah yang banyak bagian kepala, dan tidak sadar. 3 hari tidak sadar, pingsan. Nah, ternyata bagian otaknya, posisi otaknya sudah bergeser. Otak sebelah kiri retak, rahang sini retak, kaki patah, geger otak Bapak Ibu. Wah, luar biasa.
Saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini bukan situasi yang baik bagi saya. Karena situasi ini membuat saya juga, Tuhan, kenapa ini terjadi? Nah, ketika istri saya hampir sadar karena pengaruh geger otak, ngaco semua pikirannya. Orang gak kenal, kadang suami kenal, kadang saya dikenalnya, kadang tidak. Kondisi itu begitu mengerikan bagi saya. Selalu ngelantur dan juga berteriak-teriak. Waduh Tuhan. Dan sepertinya Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan apa yang padaku mengenai kamu, rancangan demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera. Sempat orang bertanya kepada saya, Bapak Ibu, Pak, Yeremia 29 ayat 11 katanya firman Tuhan tidak membawa kecelakaan. Kenapa Pak? Saya gak bisa jawab saat itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bukannya situasi-situasi yang sulit membuat kita susah untuk menjawab ini? Sulit sekali, saya gak bisa jawab, saya diam aja. Dan saya berpikir juga, Tuhan, mengapa kamu izinkan ini terjadi buat istri saya? Anak masih kecil Bapak Ibu. Waktu itu yang membuat hati saya sangat sedih. Anak saya umurnya masih 4 tahun, 3 tahun naik 4 tahun, ya 4 tahun. Yang satu umur 9 tahun, mau naik 10 tahun. Begitu kembali ke rumah, setelah dari rumah sakit saya jaga beberapa hari ke rumah, lihat anak-anak, saya tidak tega Bapak Ibu. Saya berteriak, Tuhan, kira-kira sekuat ini. Enggak tega kenapa? Saya enggak tega hidup dengan anak yang masih kecil, sudah ditinggal oleh istri saya. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, tapi setelah itu saya lalui, saya alami. Apakah Tuhan tidak mengasihi kami? Tapi ternyata justru di situasi-situasi itu yang kami rasakan, situasi yang sulit bagi kami, justru pertolongan Tuhan juga berlimpah Bapak Ibu. Mengapa berlimpah saya katakan? Orang-orang yang tidak saya kenal, orang-orang yang juga mungkin jauh dari saya, datang mengunjungin dan ya mendoakan. Itu luar biasa penghiburan dari Tuhan buat saya. Sehingga saya bisa kuat menanggung situasi itu. Karena saat itu mertua saya jauh, orang tua saya juga jauh di Medan, mertua di Jepara. Dan waktu itu belum COVID, waktu itu sudah ada COVID di Wuhan, belum ke Indonesia. Nah, jauh dan tidak ada yang menjaga sebenarnya. Saya harus menjaga. Saya juga harus mengorbankan segala sesuatu. Aktivitas saya yang sudah ada harus saya stop semua waktu itu. Walaupun termasuk pelayanan sebenarnya. Saya bilang, pelayanan saya menjaga istri saya dulu ini. Saya terus diajak untuk pelayanan itu, Pak, pelayanan. Ya Pak, saya selesaikan dulu ini. Saya enggak ada yang menggantikan sebenarnya. Kalau saya menggantikan bagaimana nanti ini? Dan saya juga enggak sejahtera. Nah, Bapak Ibu, situasi yang sulit. Ya apa sih sebenarnya maunya Tuhan? Kalau kita melanjutkan di situ katakan ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kamu berseru datang padaku untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Artinya Tuhan ingin supaya kita kembali kepada Tuhan sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang banyak hal bisa terjadi, banyak hal juga yang membuat musibah ini. Dosa mungkin bisa, rencana Tuhan juga mungkin bisa. Terkadang kita tidak mengerti. Jangan juga hanya kita buat ada wabah karena dosa, belum tentu juga. Dan firman Tuhan memang bilang iya, tetapi kadang juga belum tentu. Ada rencana Tuhan untuk kemuliaan Tuhan juga ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu, yang pasti apa? Di sini dikatakan Tuhan mau supaya kita terus bertobat Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Apakah selama ini kita sudah mencari Tuhan dengan segenap hati? Kalau sudah, mengapa ini terjadi? Nama Tuhan dimuliakan Bapak Ibu. Tapi kalau belum, mari kita datang kepada Tuhan seperti ini. Aku akan menyatakan diriku.
Kamu berdoa, maka kamu akan dijawab oleh Tuhan. Kamu mencari Dia, maka kamu akan menemukan Dia. Inilah satu hal yang Tuhan senang, ya. Untuk apa? Untuk kita bertobat, datang pada Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat adalah satu kali, Bapak Ibu. Ya. Tetapi pertobatan terus menerus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita terus selalu diproses, Bapak Ibu. Itulah hidup anak-anak Tuhan. Kita selalu diproses Tuhan. Mengapa masa yang sulit ini Tuhan berikan? Kita ambil hal yang baiknya supaya apa? Kita selalu diproses Tuhan untuk dekat kepada Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan. Semakin melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini juga saya menyadari. Kalau dulu memang kami pelayanan memang melayani, mungkin orientasi ya cari duit, bisa. Minta maaf ya. Mau tenar-tenaran supaya dianggap orang, oh dia pelayanan hebat, bisa Bapak Ibu. Saya juga anggap seperti itu waktu itu sebelum kejadian istri saya. Untuk dianggap orang, wah dia ini pelayanan Tuhan, rohani, ya, terpandang baik, itu bisa terjadi di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, ya. Tetapi dengan peristiwa ini, saya sadar, Tuhan saya sebenarnya tidak punya apa-apa. Ya, saya mulai melayani Tuhan dan bukan berharap berkatnya Tuhan, tapi memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan itu juga yang dirasakan oleh istri saya. Dia bilang selama ini saya juga pelayanan, ikut melayani Tuhan di gereja di mana. Ya mungkin karena saya terpanggil untuk itu. Tetapi apakah dia mengasihi Tuhan? Tadi Tuhan mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Tuhan sudah jelas-jelas mengasihi kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Ya. Bapak Ibu, situasi ini membuat kita kembali mereview sebenarnya ya. Mereview. Saya juga akhir-akhir ini ya berdoa terus, Tuhan pakailah saya menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu, apapun bisa kita lakukan di situasi-situasi yang sulit ini. Ya, sesuai dengan firman Tuhan ini tadi juga. Mungkin saya juga sudah dipersiapkan Tuhan. Bangunlah rumah. Saya sudah bangun rumah Bapak Ibu. Buatlah kebun. Saat itu memang sudah ada kebun. Saya tidak tahu memang Tuhan berbicara apa bagi kita. Tapi itu sudah dipersiapkan Tuhan. Seperti ini juga. Tuhan mau supaya mereka mempersiapkan diri. Bapak Ibu, masa pandemi ini kita tidak tahu kita berapa lama. Tapi kita mari cari hikmat Tuhan. Nah, saya beraktivitas ke kebun. Tadi Pak Begin bilang, Bapak kelihatan kurus. Oh iya, saya kelihatan kurus. Saya karena ada kegiatan berkebun. Ya, berkebun membuat saya juga jadi langsing. Sehat, yang penting sehat. Tidak apa-apa. Ada hasil, ada sesuatu yang bisa dibagikan. Dan teman saya juga sangat senang dengan kebun saya. Kenapa? Saya senang berbagi Bapak Ibu, berbagi. Bukan promosi. Saya berkebun itu ada buah yang herbal yang sangat baik juga untuk situasi sekarang ini, untuk Covid. Jadi setiap ada teman-teman yang kena itu dipesan, saya antar, saya kasih, saya antar, saya kasih. Sampai teman saya bilang, Pak, bangga sama kebun Bapak katanya. Kenapa? Saya bilang, si ini sudah disupport katanya. Dari ini, luar biasa katanya. Ya, itu sudah dipersiapkan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Itu saya lakukan sebelum masa kritis ini, masa pandemi ini. Nah, itulah rencana-rencana Tuhan bagi kita. Nah, biarlah di situasi-situasi ini kita juga terus dapat berkarya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat, ya. Ya, kalau Tuhan suruh yang lain bisa dengan online, ya kita lakukan supaya kita bisa terus tetap berkarya. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Kita lihat ayat yang ke-7 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan di sini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan juga. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu berada, demikian. Nah, itulah firman Tuhan. Usahakan.
Di situasi yang sulit kita diperintahkan Tuhan apa? Untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, seperti saya bilang tadi, Tuhan ini sulit, situasi saya sulit Tuhan. Ternyata Tuhan gak melihat itunya Bapak Ibu. Tapi kita hanya maulah melakukan. Saya mau melakukan apa Tuhan? Ya terkadang-kadang saya juga gentar-gentar ya Bapak Ibu. Gentar kenapa? Ada teman yang harus memang, kita juga ada komunitas ya, teman yang memang harus dikarantina, mungkin nggak ada keluarganya, harus kita memberikan support. Kadang-kadang gentarnya, wah saya juga punya anak istri, ya kita kontak dengan orang yang kena ini, pakai protokol kesehatan 2 lapis dan macam-macam lah, berdoa untuk orang itu. Kadang-kadang Tuhan, sempat saya pikir waktu 2 bulan berapa bulan yang lalu, saya kontak sama pasien ini Tuhan. Saya mau memberi penghiburan. Saya diselamatkan, tidak terkena Bapak Ibu. Ada teman yang jaga banget ketat-ketat protokol kesehatan. Kena. Bingung juga kadang-kadang. Dia orang yang disiplin banget. Semprot sana, semprot sini, semua semprot. Kena. Gak ngerti kita Bapak Ibu. Nah, ada semuanya maksud Tuhan. Nah, kita mau melakukan aja. Untuk apa? Mengusahakan kesejahteraan tadi. Sebenarnya Tuhan mau, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Tuhan katakan ya bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, itulah sebenarnya maunya Tuhan. Dimanapun kita berada, tadi dikatakan di ayat yang 31 itu sebenarnya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di ayat yang pertama dikatakan di situ, engkaulah umatku, akulah Allahmu. Tuhan mau sebenarnya itu, di kondisi apapun kita menjadi umatnya Tuhan, dialah Allah kita. Bapak Ibu, sebenarnya masalah ini bagi Tuhan tidak ada problem, tidak ada masalah. Gampang sekali Tuhan untuk meniadakan virus ini. Benar Bapak Ibu, Tuhan berkuasa kok. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Tapi kenapa kok masih ada? Kenapa tidak dihapus? Mari kita ambil seperti bagian ini. Tuhan mau supaya kita terus menerus menjadi terangnya di tengah-tengah lingkungan kita ini, ya, mensejahterakan kota tetap sejahtera. Mari kita mulai peduli, care. Saya pikir, saya rasa ya itu apa yang bisa kita lakukan. Nah, seperti kami tadi ya, ada teman kena COVID, kita tetap menjaga ya, menjaga. Sebenarnya ada 3 ya, menjaga iman, dan menjaga aman. 3 hal yang kita jaga kan. Jaga iman, imun, aman. Iman kan terus kita jaga. Imun, vitamin, ya kan, jaga jarak dan sebagainya. Ya, makanan yang sehat. Aman. Ya, pakai masker dan sebagainya, merasa aman, kira-kira gitu. Aman, tidak tertular, kira-kira aman. Karena apa? Karena iman. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang harus kita lakukan di situasi-situasi sekarang ini ya. Kita memang harus terus menjadi terangnya Tuhan. Lingkungan boleh tidak damai, ya. Pandemi ini boleh terjadi, kondisi ini bisa terus berubah, tetapi kita harus terus menjadi terangnya Tuhan, ya, menjadi terang Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di situasi-situasi yang seperti ini? Kita lakukan. Nah, 3 hal yang saya juga merenungkan beberapa hari ini ya. Kita coba lihat dari Galatia 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama.
Galatia 6 ayat 21, 2, 3. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Satu kali lagi Bapak Ibu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua ya, bahwa Tuhan katakan di tengah-tengah pandemi ini, kita yang sesama umat Tuhan, anak Tuhan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Ya, kalau dikatakan di situ di ayat yang 10 itu dikatakan berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman-teman seiman. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih terus mengasihi kita dengan dunia ini. Apa buktinya? Buktinya Tuhan masih terus memelihara kita, ya. Tuhan masih terus menjaga, melindungi meskipun kesulitan-kesulitan, mungkin gaji berkurang ya. Mungkin memang ada yang dikurang-kurangi, tapi Tuhan masih pelihara. Ya, Tuhan masih memberikan berkat-Nya. Kami juga selama pandemi ini tidak pernah berkurang, Bapak Ibu, tidak pernah merasakan kekurangan. Malah kami banyak berbagi kepada orang, berbagi. Tidak apa-apa, ini tadinya saling berbagilah menanggung bebanmu, ya. Tolong menolongan, berbagi, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya mikir, Tuhan, kami ini sebenarnya kurang Tuhan, tapi saya mulai apa yang katakan Tuhan tadi ini, coba. Ternyata tidak berkurang. Katanya itu air itu mengalir kalau dibuka kerannya, dan jangan jangan di stop. Kalau di stop ke sana nggak ngalir, dari atas juga nggak ngalir. Ternyata dibuka kerannya ngalir. Nah, artinya apa? Artinya juga kita kalau terus dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan tadi, menolong sama, care, share, dan appreciate, juga perhatian kepada orang, mengalir berkat Tuhan, Bapak Ibu. Nah, inilah yang Tuhan mau, kita juga terus menjadi berkat-Nya Tuhan, saluran berkat Tuhan, kita menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita berada. Bapak Ibu, tentu ini tantangan bukan bagi kita. Sulit, saya juga merasakan sulit Bapak Ibu. Tapi biarlah kesulitan ini kita tanggung bersama, tadi dikatakan ya. Kita mulai bersama, saling mengingatkanlah kamu, dikatakan. Ya Bapak Ibu, kita semua telah mendengar firman Tuhan ini, dan kiranya kita siap melakukannya ya di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar terus Bapak Ibu. Memang sulit, situasi sulit. Kadang-kadang kita bilang susah Tuhan, susah untuk melakukan ini. Tapi marilah dengan iman dan tentu dengan hikmat yang Tuhan berikan, terus tetap melakukan ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tidak apa-apa, berkunjung juga tetap boleh, saya pikir, asal tetap pakai protokol kesehatan. Ya, kita minta sama Tuhan supaya diberikan hikmat. Mungkin kalau orang-orang yang gimana caranya yang kena virus ya, tetapi kita terus mohon berkat Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kita terus melakukan banyak hal bagi Tuhan. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh juga marah kepada Tuhan ya. Mari kita terus berkarya bagi Tuhan ya, dengan keterbatasan dan tentu dengan doa supaya kondisi kita boleh terus pulihkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama di sini Tuhan, melihat satu peristiwa umat Tuhan dalam pembuangan di Babel. Situasi yang tidak mudah. Juga bagi kami sekarang ini hampir sama situasi yang tidak mudah di tengah pandemi ini. Tapi firman-Mu berkata bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Peristiwa-peristiwa ini boleh Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mau supaya kami sungguh semakin bertobat, semakin mengasihi Tuhan, semakin menjadi berkat, semakin menjadi terang Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Orang lain bisa melihat Kristus. Bahkan teman-teman kami, teman-teman seiman kami pun dikuatkan, diteguhkan melalui kami. Inilah kerinduan Tuhan bagi kami. Ini juga kerinduan kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan, Tuhan beri hikmat kami untuk kami terus berkarya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Abadi Tarigan yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati angkat tangan. Puji Tuhan. Saya diberkati saudara. Selain firman Tuhan yang disampaikan, berkat firman Tuhan saya juga dapat berkat lain. Kalau mau sehat, berkebun. Ya, berkebun. Tapi di mana cari tanah di sini ya? Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, doakan supaya melalui persembahan dan persepuluhan ini menjadi berkat bukan hanya bagi gereja Tuhan, tetapi juga bagi setiap orang yang dilayani, yang perlu pertolongan. Dan itu yang terus kita doakan. Dan bersyukur sampai saat ini Tuhan boleh memberkati gereja kita. Mari terus kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan memberikan persembahan dan persepuluhan saudara melalui nomor rekening gereja yang ada di layar yang saat ini sudah ditampilkan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dan kiranya nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui persembahan dan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan. Bagi yang hadir di gereja, silakan memberikan persembahan dan persepuluhan saudara di kotak yang telah disediakan di depan. Silakan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Sementara saudara memberikan persembahan dan persepuluhan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan gereja kita. Yang pertama adalah pada hari Kamis, Jumat, Sabtu yang akan datang akan dilaksanakan sekolah Injil liburan yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dilaksanakan secara daring. Jadi mohon perhatian bagi anak-anak kita yang telah mendaftar untuk boleh mengikuti ibadah ataupun juga sekolah Injil liburan yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Nasional mulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu minggu yang akan datang tanggal 24, 25 sampai 26. Dan mohon perhatian juga untuk para orang tua, karena ini acaranya dibuat pada sore hari, mohon untuk bisa mendampingi. Karena ada beberapa aktivitas khususnya untuk anak-anak yang indria, yang masih kecil, itu perlu bimbingan orang tua, karena ini sifatnya daring ya. Jadi ada hastakarya yang akan dilakukan sehingga perlu bantuan orang tua. Jadi mohon untuk orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak. Acaranya mulai dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore ya, jam 4 sampai setengah 6 sore melalui Zoom. Jadi bisa diikuti. Lalu kemudian untuk semua peserta SIL akan diberikan goodie bag dan akan dikirimkan ke rumah masing-masing oleh petugas gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara mohon perhatian, goodie bag itu baru boleh dibuka pada hari SIL ya, pada saat SIL dilaksanakan, pada hari dilaksanakan sekolah Injil liburan. Jadi sebelum itu jangan dibuka dulu. Kenapa? Supaya jangan tercecer, itu maksudnya. Ya, sehingga nanti waktu SIL tiba-tiba di mana kertas saya? Kayak gitu ya. Jadi mohon perhatian supaya anak-anaknya diingatkan. Lalu kemudian hari Rabu yang akan datang, persekutuan doa damai dilaksanakan seperti biasa jam 6:30 malam dengan Google Meet ya. Dengan Google Meet jam 6:30 malam. Mari kita bersama-sama berdoa, bersekutu dari rumah kita masing-masing. Kita boleh sama-sama saling mendukung saudara-saudara kita dalam doa. Lalu kemudian untuk Jumat Ceria, oleh karena minggu depan ada sekolah Injil liburan, maka diliburkan dan bergabung dengan sekolah Injil liburan dari pengurus Badan Pengurus Nasional. Kemudian Bapak Ibu Saudara, diingatkan juga bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani, untuk memberikan, mungkin ada pakaian-pakaian bekas yang masih layak pakai, masih dibuka kesempatan sampai akhir Juni, betul ya? Sampai akhir Juni dan akan disalurkan oleh Pak Anto ya, Pak Anto yang akan menyalurkan, karena ada beberapa tempat pelayanan ya yang dilayani oleh Pak Anto
Dan itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi kalau ada pakaian-pakaian yang masih layak pakai, sekali lagi layak pakai, bukan berarti baju bekas yang sobek-sobek, bolongnya di sini. Pak udah nggak pakai, bolong tapi bajunya masih bagus, tapi bolong. Jangan ya, bolong di sini, apalagi di ketek. Jangan ya, tapi yang masih layak pakai, silakan diberikan. Untuk ukuran ataupun juga untuk usia, semua usia Pak, semua usia, anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa, silakan. Kumpulnya di mana? Bawa ke gereja, nanti akan dikumpulkan dan akan diberikan dan disalurkan oleh Pak Anton. Ya, Bapak Ibu Saudara, lagi mengingatkan juga untuk setelah ibadah ini selesai, ada sekolah minggu jam 10 melalui Google Meet. Jadi ingatkan anak-anak kita untuk boleh beribadah di dalam ibadah sekolah minggu melalui Google Meet jam 10. Demikian beberapa informasi. Apakah ada yang lain? Cukup? Oke. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Abadi Tarigan yang boleh bersama-sama dengan kita. Salam kami untuk keluarga, untuk Ibu Kristina, semakin kuat dan semakin dipulihkan oleh Tuhan bersama dengan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh menerima berkat Tuhan, bahwa sekalipun di tengah kondisi pandemi seperti ini, keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun di masa-masa sulit ini, biarlah kami pun boleh menjadi pribadi bagian yang mensejahterakan kota, mensejahterakan bahkan juga menolong sesama kami. Tuhan, kami tahu ini masa yang sulit, masa yang tidak mudah, dan seringkali kami lebih terjebak kepada keinginan dan kepentingan diri kami sendiri. Tapi kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan bersama dengan kami. Engkau yang mengetahui rancangan-Mu atas kami, dan rancangan-Mu adalah membawa kami kepada kebaikan sekalipun di situasi yang paling buruk sekalipun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami kembali untuk terus berkarya, untuk terus produktif di masa-masa yang sulit ini, baik di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa supaya yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan itu boleh terus kami laksanakan, supaya gereja Tuhan, diri kami secara pribadi dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Abadi Tarigan yang boleh bersama-sama dengan kami, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan yang terus dirintis, bahkan juga pelayanan masyarakat yang terus dia rintis sampai saat ini. Tuhan berkati, karena kami percaya bahwa semua yang baik yang datangnya daripada Tuhan, itu Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati dan kami percaya Tuhan pun memberkati hamba-Mu ini. Bapa kami yang di dalam sorga, tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan sesuai dengan firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, Tuhan menempatkan kami untuk mensejahterakan kota. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan, jadilah kesaksian dan berkat dimanapun engkau berada. Bawalah dirimu menjadi kesejahteraan bagi setiap orang dimanapun engkau berada. Dan biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kita menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan mengambil saat teduh.
Saya mengucapkan salam church bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, tetap jaga kesehatan dan jaga keluarga kita. Dan dimanapun kita berada, tetap ingat prokes. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.